Hai. Satu filosofi yang dianut oleh Unix system adalah everything is a file. Unix menganggap semuanya adalah file. Dokumen, ya udah pasti file. Keyboard, file. Registry atau config, file. Bahkan display pun dianggap sebagai file. Bingung kan lu? Gue juga awalnya begitu, tapi lama-kelamaan makin masuk akal sih. Untuk mengerti filosofi ini, kita harus tahu dulu nih, definisi file itu apa. File adalah sesuatu yang bisa dibuka, bisa dibaca, bisa ditulis, dan bisa ditutup. Make sense ya? Nah, sekarang gimana maksudnya kalau tadi gue bilang keyboard dianggap sebagai sebuah file? Cara kerja keyboard dalam sistem komputer tuh sederhananya gini. Pas tombol keyboard ditekan, prosesor mendapat sebuah informasi kalau si tombol tadi ada yang neken. Informasi tersebut bahasa kerennya keyboard interrupt. Singkat cerita, kernel Linux menerjemahkan keyboard interrupt tadi menjadi sebuah aliran data atau sering disebut byte yang dituliskan ke dalam sebuah file. Konsep inilah yang menghasilkan filosofi tadi. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa semuanya harus diubah menjadi file? Jawabannya untuk memudahkan processing di tingkat software dan program. Di OS non-Unix, Microsoft Windows gitu misalnya, keyboard interrupt ini tidak diterjemahkan menjadi file. Artinya, setiap program atau software yang dibuat oleh para developer harus bisa membaca sinyal-sinyal tersebut. Masalahnya, input-input dan proses-proses ini kan nggak cuma keyboard doang ya. Ada input mouse misalnya, atau microphone, bahkan mungkin ada interaksi dari satu software ke software lainnya. Ribet kan kalau sebuah software harus punya protokol secara terpisah di dalam software itu sendiri. Nah, Unix ini chill guy cuy. Dia nggak mau ngeribetin orang lain. Dari tingkat kernel, dia udah nerjemahin semuanya ke dalam bentuk file. Jadinya program atau software hanya perlu punya satu protokol, bisa ngehandle file. Yang secara umum protokol tersebut adalah membuka, membaca, menulis, dan menutup. Jadi itulah esensi dari filosofi everything is a file. Mungkin penjelasan gue terlalu singkat ya. Kalau ada yang ketinggalan atau keliru, mohon dengan sangat dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih. Tujuan gue ngebahas filosofi tadi untuk membuka kesadaran kita semua bahwa kegiatan memanipulasi file adalah sebuah kunci utama dalam kehidupan di Linux. Lu bakalan dihadapi banyak momen di mana lu harus ngedit file, ngubah config, dan lain sebagainya. Karena itu juga penting bagi kita para Linux user untuk menguasai text editor. Dan di sini gua akan bahas satu text editor paling powerful menurut gua, yaitu Vim. Kalau sebelum-sebelumnya gua sering ngomongin NeoVim, itu adalah salah satu fork atau turunan dari Vim ya. Sebelum masuk ke NeoVim, lu harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya Vim, terutama konsepnya. Vim ini bukan text editor biasa cuy. Kalau di text editor lain, secara default kalian langsung bisa mengetikkan apa yang kalian mau. Nah, di Vim ini beda. Vim punya beberapa mode dalam pengoperasiannya. Makanya sering disebut sebagai model text editor. Jadi jangan panik kalau lu baru pertama kali pakai Vim dan lu nggak bisa ngetik apa-apa di dalamnya. Mungkin lu berada dalam mode yang salah. Vim ini punya 4 mode dasar ya. Normal mode, insert mode, visual mode, dan command line mode. Normal mode secara umum gunanya untuk navigasi. Insert mode untuk mengetik. Visual mode untuk seleksi. Dan command line mode untuk memasukkan perintah. Normal mode ini adalah default mode-nya Vim. Dan 90% waktu lu mungkin akan dihabiskan di mode ini. Perlu diketahui juga, keempat mode ini saling berkaitan ya. Jadi penting bagi kalian untuk menonton sampai habis supaya ngerti semua. Oke, kayaknya gue udah terlalu banyak ngomong di sini, jadi langsung aja gue buka terminal dan ngedownload Vim-nya menggunakan sudo pacman strip s vim. Terus gue masukin aja passwordnya dan tunggu sampai kelar downloadnya. Oh iya, semuanya yang gue lakuin di Vim harusnya bisa ya dilakuin di NeoVim juga. Downloadnya udah kelar, gue clear dan kita coba buka Vim. Inilah tampilan text editor yang powerful itu. Jelek banget ya, hitam putih doang. Tenang aja, semua yang ada di Linux bisa kita customize guys. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita ngutak-ngatik, kita harus tahu dulu nih dasarnya kayak apa. Mungkin untuk lebih jelasnya, sekarang gue mau bikin satu dokumen menggunakan Vim ini. Gue masuk dulu ke folder dokumen gue, terus gue mau buat satu file yang namanya vimtest.txt. Enter. Nih gue clear dulu. Aduh, typo lagi, clear. Nih gue list. Nah itu ya, udah ada file vimtest.txt. Untuk ngebuka file ini pakai Vim, tinggal tulis aja vim spasi nama file tadi. Kalau udah tinggal di enter aja. Ya, selamat, Anda sudah berhasil membuka file tadi menggunakan Vim. Nggak ada isinya ya, soalnya kan emang tadi filenya baru kita buat tuh. Nah, ekspektasi orang yang baru make Vim pasti ngiranya sekarang langsung bisa lu ketik kan, kayak di text editor yang lain. Di Vim ini beda cuy. Lu harus tahu lu sekarang lagi ada di mode
mode apa? Biasanya keterangannya ada di bagian kiri bawah sini. Ntar lu bisa lihat setelah kita ngulik lebih dalam lagi. Seperti yang gue bilang, secara default Vim itu ada di normal mode. Jadi kalau lu baru buka file menggunakan Vim, lu berada pada normal mode. Yang artinya lu nggak bisa ngetik di sini. Karena untuk mengetik, lu harus masuk ke dalam insert mode. Untuk masuk ke dalam insert mode, lu tinggal pencet aja huruf I di keyboard lu. Nih, sekarang gue coba pencet ya. Tuh, lihat di kiri bawah. Statusnya udah berubah menjadi insert. Kalau udah ada di mode ini, lu udah bebas sekarang mau ngetik apapun yang lu mau ke dalam Vim. Coba ya gue ketik. Ini kalimat pertama gue di Vim. Congrats, lu udah berhasil mengetikkan kalimat pertama lu di Vim. Ini tips dari gua. Setelah lu selesai mengetikkan apa yang lu mau, selalu kembalikan mode Vim lu ke normal mode lagi dengan cara mencet tombol escape. Tombol escape tuh tombol penyelamat lu di Vim deh pokoknya. Nih sekarang gua coba pencet ya tombol escape-nya, dan sekarang gua udah ada di normal mode lagi. Bisa dilihat di kiri bawah tulisan insert-nya sudah hilang. Artinya lu udah ada di normal mode lagi. Masih inget kan tadi gua bilang apa? Normal mode itu gunanya untuk navigasi. Maksud navigasi di sini adalah menggerakkan kursor Vim lu ke karakter yang lu mau. Dan dalam bernavigasi ini ada satu ciri khas yang dimiliki oleh Vim. Kalau secara umum kan ketika lu mau menggerakkan suatu kursor teks, biasanya lu pakai tombol panah kan yang ada di keyboard kayak gini nih. Nih gue pencet tombol kiri, terus gue pencet tombol kanan. Ya intuitif aja lah. Tombol panah adalah tombol arah. Di dalam Vim ada satu cara lain untuk menggerakkan kursor teks lu yang menurut gue ini life changing ya. Caranya adalah dengan menggunakan tombol huruf H, J, K, L. Bingung kan lu? Langsung gue peragain aja ya. Nih gue pencet tombol H, 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 H untuk ke kiri, terus gue pencet L, 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 L untuk ke kanan. Jadi huruf H itu bisa lu gunain untuk navigasi ke kiri dan huruf L untuk ke kanan. Ngapalinnya gampang sih. Di antara huruf H, J, K, L, yang paling kiri itu kan huruf H dan yang paling kanan itu huruf L. Nah, terus huruf J sama K ini untuk apa? Huruf J itu untuk ke bawah dan huruf K itu untuk ke atas. Gua ngapalinnya K itu kakak. Kakak itu kan selalu orang yang lebih tua ya. Berarti atas ya. Begitulah pokoknya lah. Gua ngasal sih sebenarnya baru gua buat tuh. Cuma karena kita baru punya satu kalimat, gua belum bisa peragain nih ke atas dan ke bawah. Lanjut dulu aja ya. Ntar juga nyampe kok ke situ. Sebelum ke bagian itu, gua mau ngasih tahu juga untuk masuk ke dalam insert mode itu nggak cuman ada satu cara. Untuk masuk ke insert mode ada beberapa cara dengan tujuan yang berbeda-beda. Kalau tadi kan kita masuk ke insert mode menggunakan huruf I. Nih gue coba ya. Kalau gue pencet huruf I, sekarang gue udah ada di insert mode nih. Terus gue mau ketikin kata halo. Coba kalian perhatiin. Kata yang gue tulis dimulai dari posisi sebelum kursor. Nih gue coba delete dulu ya. Terus gue masuk ke normal mode dulu. Gue geser kursornya ke kanan. Coba sekarang lu perhatiin perbedaannya. Gue masuk ke dalam insert mode menggunakan tombol huruf A. Lanjut gue ketik kata halo. Tuh ya. Jadinya kalau lu masuk insert mode dengan menggunakan tombol A, insert mode tadi akan dimulai di posisi setelah kursor. Kalau tombol I, insert mode akan dimulai dari sebelum posisi kursor. Ini harus lu coba sendiri sih supaya lebih ngerti. Oke, lanjut cara masuk ke insert mode yang ketiga. Lu juga bisa masuk ke dalam insert mode di line yang baru atau di baris yang baru dengan menggunakan tombol huruf O. Tuh lihat ya, kursornya bergeser ke bawah kalimat yang tadi, menghasilkan satu baris baru. Coba gua ketik ya. Ini adalah baris baru. Dan seperti biasa pencet tombol escape untuk balik ke normal mode. Barusan kita membuat baris baru yang berada di bawah posisi kursor. Vim juga punya satu shortcut untuk membuat baris baru di atas posisi kursor dengan cara menekan tombol Shift O atau O besar. Mari kita coba Shift O. Tuh ya, kita udah berhasil membuat baris baru di atas posisi kursor tadi. Pokoknya di dalam Vim, semuanya itu mengacu pada posisi kursor saat di normal mode. Sekarang kita udah berada di insert mode, jadi gua pengen coba menuliskan sesuatu. Ini adalah kalimat yang ada di antara. Antara apa ya? Ya di antara lah pokoknya. Jangan lupa pencet escape untuk masuk ke dalam normal mode lagi. Sekarang kita udah punya 3 baris tulisan. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk memperagakan navigasi ke atas dan ke bawah menggunakan huruf K dan J. Coba sekarang gua pencet huruf K, terus huruf J. Lihat ya kursornya ke atas, ke bawah. Dan inget ya, kalau lagi mau navigasi kayak gini nih, lu harus berada di mode normal. Kalau lagi di normal mode kayak gini, lu bisa gerakin kursor lu kemanapun yang
yang lu mau pokoknya. Tapi selain di mode normal, kalau lu pencet HJKL nanti bakal beda cuy. Jadi ingat, setiap kali lu selesai ngetik atau misalkan lu abis ngeseleksi nanti, selalu balikin lagi ke mode normal. Karena mode normal ini adalah sebuah hub ya, atau penghubung ke mode-mode lainnya. Dan salah satu keunggulan Vim adalah di navigasinya yang sangat efisien. Kalau sekarang gua gerakin kursor Vim menggunakan HJKL, gua hanya bisa menggerakkan kursor sejumlah satu karakter ke kiri, ke bawah, ke atas, atau ke kanan. Nah, di Vim ini lu bisa navigasi lompat-lompat antar kata cuy. Coba nih lihat ya, misalkan kursor gua lagi ada di sini nih. Terus gua mau naruh kursor gua di karakter pertama setelah kata ini. Gua tinggal pencet W aja. Kursor gua langsung lompat ke karakter pertama kata yang ada di depannya. Keren ya? Nih gue coba nih. W. Terus kalau lu mau lompat ke karakter pertama kata sebelumnya, lu tinggal pencet huruf B. Gue coba ya. B. Jadi W untuk maju dan B untuk balik satu kata. Dan penempatan kursornya di karakter pertama. Lu juga bisa maju satu kata, tapi penempatan kursor lu ada di akhir dari kata tersebut. Caranya dengan menggunakan huruf E. Sekarang gue coba pencet huruf E. Lihat ya, dia lompat ke karakter terakhir dari kata yang ada di depannya. Dan untuk balik ke karakter terakhir dari kata sebelumnya, lu bisa memencet tombol G dan diikuti dengan tombol E. Jadi dipencetnya bertahap ya, nggak berbarengan. G dulu, abis itu E. Tuh, kayak gitu ya. Nah, di Vim ini ada banyak shortcut keys yang dipencetnya berurutan, bukan berbarengan. Contohnya kayak ini. Gimana? Udah mulai pusing belum? Santai aja. Pengoperasian Vim ini memang membutuhkan pembiasaan. Awalnya emang berasa aneh, cuman lama-lama lu malah berharap kalau semua software pakai keybinds-nya si Vim ini. Oke, lanjut ya. Untuk memperagakan shortcut selanjutnya, gua butuh menuliskan beberapa kalimat tambahan. Ntar gua tulisin dulu. Sip, nih sekarang gue udah punya ada berapa nih? 6 baris ya. Lu bisa ngelihat koordinat kursor di kanan bawah. Yang paling kiri adalah keterangan baris. Kalau yang paling kanan menunjukkan di karakter keberapa kursor Vim lu di baris itu. Sedangkan yang tengah kayaknya tuh jumlah karakter di baris itu. Ini gue buat indentasinya juga berbeda-beda. Dia nggak dimulai dari awal baris banget. Ini gue mau simulasiin kayak config-nya Linux lah. Atau pas lu lagi coding kan pasti ada indentasinya kan. Tadi kan gue bilang bernavigasi di Vim itu sangat efisien. Dan tadi juga udah dibahas gimana caranya lompat-lompat antar kata. Mau mundur atau maju. Mau di karakter pertama atau di karakter terakhir. Tapi untuk lompat-lompat antar kata pun itu belum terlalu efisien cuy. Misal gue ada di akhir dari suatu baris nih. Kalau gue mau ke awal baris, masa gue harus pencet B berkali-kali? Di dalam Vim, untuk lompat ke awal suatu baris, lu bisa tekan tombol 0. Nih, gue coba tekan ya. Tuh, kursor langsung bergeser ke awal baris. Coba diperhatiin, kursor gua nggak ada di awal baris banget. Ini karena tadi gua mengindentasi baris ini dengan menggunakan tombol tab. Dan tab ini mengisyaratkan Vim bahwa di bagian sini nih nggak ada karakter atau ruang kosong. Sebagai pembanding, sekarang gua mau naikin kursor gua ke atas dulu nih, ke baris yang ini. Kalau di sini, tadi gua mengindentasi barisnya menggunakan spasi, bukan menggunakan tab. Jadi kalau gua pencet 0, kursor Vim ini bakalan lompat ke awal baris banget. Dan kalau gua mau lompat ke akhir baris, gua tinggal pencet tanda dolar. Biasanya Shift 4 di keyboard. Jadi 0 untuk ke awal dan kalau dolar untuk ke akhir. Lu juga bisa lompat ke awal kalimat yang non spasi. Ngerti nggak maksudnya? Nih, gue contohin aja ya. Nah tuh, kayak gitu tuh. Dia bakal lompat ke awal kalimat yang ada karakternya. Walaupun spasi juga karakter sih. Yang nggak kosong lah pokoknya. Ini bisa lu lakukan dengan mencet tombol, apa nih namanya ya? Apa sih? Circumflex ya? Karet, namanya karet cuy. Balik lagi ya, jadi lu bisa lompat ke awal kalimat, lebih tepatnya ke karakter pertama di kalimat tersebut yang non spasi menggunakan simbol karet tadi, atau Shift 6 biasanya di keyboard. Oke, gue lanjut ke keybind dasar terakhir nih untuk di navigasi. Gue taruh dulu kursornya ke awal file ya. Shortcut berikutnya ini memungkinkan lu untuk lompat dari awal ke akhir file dengan cepat. Kalau lu pakai tombol bawah atas atau J dan K kan lama nih ya ke bawah dan ke atas file tuh satu baris. Di Vim ini ada cara lebih efisien untuk lompat dari awal ke akhir file dengan cepat. Menggunakan tombol Shift
G atau G besar. Mari kita coba Shift G. Tuh, udah ada di akhir dari filenya. Mungkin di sini nggak berasa ya, tapi coba lu bayangin lu punya file dengan ratusan bahkan ribuan baris. Ini akan sangat membantu. Dan kalau lu mau balik ke baris pertama dari sebuah file, lu tinggal pencet G 2 kali. Gini nih, G, G. Nah, tuh kan udah ke atas. Jadi G besar untuk ke bawah dan G untuk ke atas. Mungkin untuk navigasi dasar kayaknya itu aja cukup sih. Dan inget, ini semua dilakuinnya di normal mode ya. Berarti untuk normal mode udah gua anggap kelar pembahasannya. Dan tadi insert mode juga kayaknya udah cukup sih. Berarti ini juga udah done. Wih, congrats. Setengah jalan sudah kita lalui guys. Sebelum masuk ke visual mode, ada satu poin lagi yang kalian perlu tahu dulu. Apalah arti sebuah text editor tanpa fungsi edit? Fungsi edit dasar yang perlu kita ketahui untuk bisa survive di Vim antara lain adalah hapus, copy, paste, undo, dan redo. Nah, kalau copy dan paste ini ada istilah lain di Vim dan di Linux secara umum kali ya. Di dalam Vim, copy sering disebut dengan kata yank, sedangkan paste sering juga disebut put. Nah, fungsi-fungsi edit ini bisa kita lakukan tanpa masuk ke dalam insert atau visual mode. Dengan kata lain, kita bisa melakukan pengeditan di normal mode. Dan kalau lu bisa menguasai ini, lu bakalan menghemat waktu sangat banyak. Sebelum lebih jauh, gua mau memperkenalkan dulu sebuah konsep dalam Vim. Ini bakal kepake banget pas nanti kita bahas soal editing, yaitu operator plus motion. Operator maksudnya adalah operasi editing apa yang lu mau lakukan. Contohnya yang tadi, copy, paste, delete, dan lainnya. Sedangkan motion adalah keterangan objek apa sih yang mau gua kasih operasi tersebut. Enaknya langsung gua demonstrasikan aja ya. Kita balik lagi ke Vim sekarang. Ini gua mau nyoba nge-copy atau nge-yank baris ini. Operator untuk yank adalah huruf Y. Dan motion untuk melakukan operasi terhadap sebuah baris adalah tombol operator itu sendiri. Ngerti nggak? Contohin aja langsung ya. Gua mau nge-yank line ini nih. Jadi gua akan menekan tombol Y sebagai operatornya dan tombol Y lagi sebagai motionnya. Karena inget, motion untuk baris adalah tombol operator itu sendiri. Jadi gua tekan tombol Y 2 kali untuk nge-yank satu baris ini. Udah ya. Ini artinya satu baris ini sudah terregister ke dalam clipboardnya Vim dan siap untuk lu paste. Coba nih sekarang gua paste di paling bawah kali ya. Gua turunin dulu kursornya ke paling bawah. Terus gua pencet tombol P untuk nge-paste. Tuh, lihat. Satu line sudah di-paste setelah kursor. Kalau gua mau nge-paste sebelum kursor, gua tinggal pencet Shift P atau P besar. Sip, line tadi sudah di-paste sebelum kursor. Kebayang ya? Gampang kan? Yank udah, paste juga udah. Sekarang kita masuk ke operator ketiga, yaitu delete atau menghapus. Operator delete ini bisa diakses dengan tombol D. Dan sama juga seperti operator copy, untuk ngedelete satu baris full, kita harus memencet tombol operator D, diikuti dengan motionnya untuk mendelete satu baris, yaitu operatornya itu sendiri. Berarti kita tekan tombol D 2 kali. Gue coba ya, misalkan kita mau delete line yang ini nih. Tinggal pencet aja tombol D, terus D lagi. Tuh, sudah ya. Baris tadi hilang ditelan bumi. Tapi bohong ya. Saat lu melakukan pendeletan di Vim, sebenarnya yang dilakukan oleh Vim adalah nge-cut. Jadi sebenarnya baris tadi ada di dalam registernya si Vim dan siap untuk di-paste. Gue coba buktiin ya. Gue naikin dulu kursornya ke paling atas biar kelihatan. Terus gue pencet tombol P. Tuh kan, line tadi berhasil di-paste. 3 operator dasar sudah kita bahas. Copy atau yank, paste atau put, dan delete. Dengan berbekal ilmu dari awal video sampai sekarang, harusnya kalian udah bisa ngedit file dengan menggunakan Vim. Tapi untuk bisa lebih efisien dalam pengeditannya, lu juga harus tahu beberapa motion dasar di Vim. Tadi gua udah nyontohin satu motion, yaitu motion baris. Sekarang gua mau memperkenalkan motion kata, yang bisa diakses dengan menggunakan tombol W. Oke, misalkan gua pengen ngedelete kata halo yang ini, gue tinggal taruh kursor Vim ke awalan kata, terus pencet operator delete yaitu D, dan dilanjutkan dengan motion kata yaitu W. Jadi gue pencet DW. Nah tuh ya, kata halonya langsung ke delete semua. Motion ini juga berlaku untuk copy atau yank, karena motion ini universal. Sekarang gue coba nih, gue pengen nge-yank kata wisdom di sini. Pertama, taruh kursor di awalan kata, terus pencet tombol operator Y, dan dilanjutkan motion W. Sip, udah gitu
gitu doang, kata wisdom sudah berhasil di yank. Mari kita buktikan dengan nge-paste katanya. Nih gue coba pencet P ya. Tuh kan, udah ke paste. Sekarang gue lanjut ke operator yang baru lagi. Namanya change. Dan bisa diakses menggunakan tombol C. Operator ini berfungsi untuk ngedelete dan langsung masuk ke insert mode untuk ngetik. Ya sesuai namanya ya, change, untuk mengganti. Gue naikin dulu kursornya ke ini nih. Gue mau ganti kata keren kali ya. Gue geser dulu ke awal kata keren. Terus gue pencet operator C dan motion W. Gue bisa langsung ketik sukses misalnya. Jangan lupa pencet tombol escape untuk balik ke mode normal. Operator change ini sangat praktis ya. Lu jadi nggak perlu repot-repot ngedelete dulu terus masuk insert, abis dulu ketik, kurang efisien cuy. Mendingan pakai change. Lanjut, apalagi ya? Oh iya, sampai lupa gua. Lu juga bisa ngedelete satu karakter menggunakan operator X. Misalnya, gua mau ngedelete spasi yang ada di akhir baris pertama. Lu tinggal arahin aja kursor lu di situ, terus pencet X. Udah hilang deh. Sekarang gua mau memperagakan motion di Vim yang lebih advance. Tadi gua udah membahas motion baris dan motion kata. Sekarang gua mau ngebahas motion inner dan motion around. Sesuai dengan artinya, inner artinya adalah di dalam dan around adalah di sekitarnya atau di luaran. Misal gua punya tulisan kayak gini nih. Kata wisdom berada di dalam tanda kutip 2. Berarti bisa dikatakan bahwa kata wisdom ini adalah innernya dari tanda kutip 2. Dan tanda kutip 2 tadi berada di sekitar wisdom, around wisdom. Coba terima dulu aja deh, ntar gue contohin apa maksudnya. Oh iya, ini nggak cuman tanda kutip aja ya, tanda-tanda yang lain juga termasuk. Nih gue balik ke Vim, terus gue tulis misalnya nama saya wisdom, buka kurung, seorang YouTuber, tutup kurung. Tuh, di dalam Vim, tanda baca ganda seperti buka kurung, tutup kurung, kutip 2, kurung kurawal, semua itu di-highlight dengan otomatis supaya lebih jelas apa yang ada di dalamnya atau innernya tuh apa. Sekarang gue mau contohin satu motion yang bakal kepake banget nantinya. Misal gue pengen ngedelete semua yang ada di dalam tanda dalam kurung ini guys. Caranya pastiin kursor lu ada di dalam tanda dalam kurung. Terserah mau di mana aja, yang penting ada di dalam tanda dalam kurung ini. Terus gue tekan operator delete yaitu D, dilanjutkan motion inner yaitu I, terakhir tanda apa yang ada di sekitar inner lu. Dalam kasus ini, tanda buka kurung atau tutup kurung. Bebas, pilih aja salah satu. Dan semua isi dari tanda kurung tersebut ke delete. Ingat, tadi dilakukan di mode normal ya. Oh ya, sekalian aja. Kalau lu mau nge-undo, lu bisa tekan huruf U. Semuanya akan balik seperti sebelumnya. Karena tadi gue bilang motion di Vim itu universal, jadi lu bisa ngelakuin hal tadi menggunakan operator yang lain. Nih gue contohin pakai operator change. Ntar gue bikin dulu nama saya wisdom, seorang YouTuber hebat misalnya. Untuk nge-change isi dari tanda kutip ini, gue tinggal pencet tombol operator dari change yaitu C, diikuti dengan motion inner I, abis itu tinggal pencet tombol kutip 2. Sekarang tinggal lu ketik aja apa yang lu mau, karena sekarang kita sudah ada di mode insert. Nih gue ganti apa ya? Keren aja deh nih kayak gini. Jangan lupa pencet escape untuk balik ke mode normal. Jadi itulah kira-kira motion inner. Untuk motion around kurang lebih sama ya kayak motion inner ini. Bedanya kalau motion around, tanda yang ada di sekitar teks lu bakal terdampak juga. Motion around ini bisa diakses dengan tombol A. Ini gue mau coba ngedelete kata keren beserta kutip 2-nya ya. Caranya dengan menekan tombol D, A, kutip 2. Tuh ya, udah ke delete. Sekalian gua hapus yang ini pakai D, A, buka kurung. Sip, udah ke delete juga. Oh iya, tadi gua lupa ya nyontohin cara redo. Kalau untuk undo lu tinggal pencet U kayak gini. Untuk redo lu pencet tombol Ctrl R. Nah, kayak gitu tuh. Itulah kira-kira dasar-dasar operator dan motion di Vim. Gua anggap lu semua udah pada ngerti ya. Ya minimal udah kebayang lah. Next, berarti kita sudah siap untuk membahas mode visual dan command line. Dua mode ini hanya ada sedikit sih yang mau gua bahas sekarang. Langsung aja kita balik lagi ke Vim. Visual mode ini tadi gua bilang gunanya untuk seleksi ya, atau kita sering bilangnya ngeblok teks. Untuk masuk ke visual mode, lu bisa tekan tombol V. Kalau udah tinggal lu gerakin aja nih kursor lu. Kelihatan ya, teksnya bakal ke blok atau ke seleksi sesuai gerakan kursor lu. Dan kalau teks yang lu mau udah terseleksi, lu bisa melakukan operasi yang tadi kita bahas. Contohnya gini nih, misal gua blok 2 kata pertama dari baris ini. Kalau gua pencet tombol D, teks yang terseleksi akan ke delete. Dan pada saat lu menyeleksi, lu juga bisa pakai navigasi di Vim. Coba nih, gue misalkan
pengen masuk ke visual mode di sini, terus gue pencet W, Vim bakal ngeseleksinya lompat-lompat per kata. Gue bisa juga tekan B untuk mundur per kata. Jadi semua cara navigasi yang tadi kita udah pelajarin bisa dipakai juga di mode visual ini cuy. Nih misal gue pencet dolar, dia juga bakalan ke akhir dari baris itu. Dan ini coba gue pencet D ya untuk nge-delete. Udah sih kayaknya visual mode gitu-gitu doang. Oh ya, mungkin ada satu nih yang perlu gue kasih tahu juga. Bentar, gue rapiin dulu nih yang bawah. Bentar ya. Oke, nih udah ada 3 baris dengan tulisan yang sama, biar gampang gua ngecontohinnya. Kita bisa ngeseleksi teks sejajar di baris yang berbeda. Caranya lu masuk ke mode visual block dengan Ctrl V, terus gerakin aja nih kursornya ke bawah, terus ke samping deh kayak gini. Kalau udah di blok ya terserah lu mau melakukan operasi apa, misalkan nge-delete. Enak kan? Jadi efisien banget gitu. Lu juga bisa ngetik teks yang sama di 3 baris sekaligus. Lu pertama blok dulu nih tempat di mana lu mau mengetikkan teks itu. Terus lu pencet Shift I atau I besar untuk masuk ke insert mode-nya. Kalau udah lu tinggal ketik aja. Teksnya bakal dimulai dari sebelah kiri kursor ya. Kalau udah selesai tinggal pencet escape dan teks lu akan muncul di 3 baris itu. Udah cukup sih kayaknya visual mode gini doang kok. Gampang kan? Next gue bakal ngebahas cara menggunakan fungsi search atau find di Vim. Untuk mencari sebuah kata spesifik di Vim, lu bisa akses dengan menggunakan tombol garis miring. Nih gue teken ya. Perhatikan di kiri bawah. Kalau udah muncul tanda garis miring, tinggal lu ketikin aja kata apa yang lu mau cari. Misal gue pengen cari Wisdom. Kata Wisdom langsung terhighlight. Dan kalau gue pencet enter, gue bisa cari kata Wisdom selanjutnya menggunakan tombol N. Mungkin artinya next kali ya. Gue juga bisa nyari ke belakang atau previous dengan menggunakan Shift N atau N besar. Tuh, kayak gini. Lu juga bisa nyari kata yang sama tanpa harus memasukkan kata tersebut ke garis miring tadi. Caranya adalah arahkan kursor lu ke kata yang lu mau cari. Misalkan di sini gue pengen nyari kata apa ya? Saya deh. Nih, gua udah taruh kursor gua di sini, terus gua tinggal pencet aja Shift 8 atau bintang. Langsung si Vim menempatkan kursor ke kata yang sama di setelahnya. Gua coba di kata Wisdom nih ya. Tuh, praktis banget kan? Dan lu juga bisa nyari ke belakang dengan menggunakan Shift 3 atau pagar. Tuh, dia nyari katanya jadi mundur. Ini akan sangat berguna ketika lu lagi coding terus mau lompat-lompat ke variabel yang udah lu bikin. Udah kayaknya itu aja sih untuk Vim. Gimana? Seru kan? Gue ucapkan selamat kepada semua viewer yang sudah menonton sampai sini ya. Pasti capek banget sih nontonnya, ini terlalu teknikal cuy. Tapi nggak apa-apa lah ya. Video ini gue buat sebagai kayak reference lah atau rujukan. Supaya lu pada ntar nggak bingung kalau nonton video-video gue selanjutnya. Karena gue bakal sering banget pakai Vim nantinya. Oke, ini terakhir banget, gue belum bahas masalah command line mode. Command line mode ini tuh kayak terminal khusus buat Vim. Jadi lu memberikan perintah kepada software si Vim-nya ini. Cara mengaksesnya adalah dengan tombol titik 2. Kalau udah lu pencet, tanda titik 2 tadi bakalan muncul di pojok kiri bawah. Ini artinya lu sudah siap untuk memasukkan perintah. Perintah di Vim yang perlu lu tahu sekarang adalah W untuk write atau sering disebut save ya. Kalau udah lu tulis gini tinggal lu pencet enter aja. Tuh ada tulisannya ya, written. Satu lagi Q untuk quit atau keluar. Pencet enter aja dan lu sudah keluar dari Vim. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Udah hampir setengah jam kali ini. Sebenarnya masih banyak lagi fungsi-fungsi atau shortcut dari Vim ini. Cuman kalau gue bahas bisa 2 hari kali videonya ntar. Jadi gue cukupkan saja video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Till next time, peace.